Selamat malam dalam bincang-bincang alumni Sekolah Bintang Mulia. Saya Jerry sebagai Kepala Sekolah SMA Bintang Mulia dan bersama saya adalah Helni yang menjabat sebagai Koordinator Mandarin Sekolah Bintang Mulia. 大家好。Nah, dalam perbincangan kita hari ini kita mengundang seorang tamu istimewa yang merupakan alumni SMA Bintang Mulia dan sekarang dia sedang berkuliah di Taiwan serta aktif di berbagai organisasi di sana. Kita sebutkan namanya, ya, Laurel Olina. Welcome, Laurel. 嗨，Lauren 你好。Hai. Halo Pak Jerry, halo Laus, nih hal. Thank you udah mengundang aku hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Very happy buat ketemu teman-teman semua. Oke, nah mungkin aku Baik. perkenalan diri dulu kali ya. Halo Ya, semuanya, oke, silakan Laurel. nama aku Laurel. Nama mandarin aku Luo Shuijing atau Crystal Boya Shuijing. Terus aku lulusan Bintang Mulia tahun 2021, angkatan 10 ya waktu SMA BM kemarin. Nah, aku masuk SMA Bintang Mulia itu tahun 2018 berarti. Habis itu saya melanjutkan studi di Taiwan. Sekarang aku berada di Taiwan, teman-teman. Aku ngambil jurusan Business Administration di Fujian Catholic University. Sekarang aku tahun keempat, jadi setahun lagi habis itu lulus. Gitu Oh, sih. ya, oke. Perjalanan yang panjang ya. Lumayan di Taiwan kan Lumayan. bisa mengalami berbagai banyak. Cuma kita mau cerita-cerita nih dari dulu. Laurel kan masuk ke SMA Bintang Mulia tuh dalam posisi apa tuh? Mandarinnya udah jago atau misalkan gimana nih sampai bisa ke Taiwan? Coba ceritain perjalanannya bagaimana. Oke, jujur pas aku pertama kali masuk SMA BM itu Mandarin aku kayak bisa dibilang nol sih. Soalnya Oh, aku datang dari SMP lain bukan. Jadi aku anak pindahan lah ke SMA oke. BM gitu. Jadi Ya. SMP aku lebih English base ya, sangat-sangat Inggris dan Mandarin tuh kayak hampir gak ada. Ya adalah Oh, beberapa kali. Cuman aku nggak interested juga untuk belajar Mandarin. Di rumah juga nggak ngomong Mandarin. Les pun nggak ada pernah. Jadi kayak bener-bener tidak diintroduce ya, bisa dibilang nggak diintroduce ke Mandarin yang gimana banget. Akhirnya sampai aku masuk ke SMA BM, jujur itu kayak merupakan satu titik di mana aku lumayan jadi pelan-pelan jadi suka sama Mandarin sebenarnya gitu. Jadi awal-awal aku masuk ke BM, aku memang udah agak takut nih karena kan denger-denger di BM tuh Wondernet kayak lumayan bagus anak-anaknya dari SD pada pada udah di BM gitu kan. Jadi aku lumayan takut sih, takutnya nggak bisa ngikutin dengan si Mandarin itu. Habis itu masuk ke SMA ini ternyata lihat bahwa Mandarinnya ada dibagi level A B C ya. Terus aku ngerjain tes kan. Habis itu aku nggak bisa sama sekali karena emang nggak ada basicnya. Akhirnya ya, aku ya. masuk ke kelas yang paling rendah, which is kelas C. Habis itu karena memang pada dasarnya aku kalau belajar, jadi aku apapun apa ya, maksudnya nggak mesti mandarin banget, mas semua pelajaran aku memang lumayan hard work untuk kayak oh ya ini Ya. harus dapat nilai bagus. Akhirnya dari situ makin belajar, akhirnya naik ke kelas B dan abis itu naik ke kelas A kayak gitu. Nah, semenjak dari situ mungkin karena lingkungannya juga dengan teman-teman yang Mandarinnya udah lumayan oke, jadi Hmm. mereka pun seneng kayak misalkan nonton drama China, terus kayak dengerin lagu China, dan aku juga deket sama teman-teman yang kayak gitu. Akhirnya jadi ke-introduce lagi dengan kayak drama-drama, terus kayak artis-artis China, akhirnya sedikit banyak sering ngeliatin gitu lah. Akhirnya baru dari situ timbullah interest sama bahasa Mandarin, meskipun memang susah ya. Tapi memang lumayan jadi seneng karena kan ngeliatin kayak lebih ke entertainment side-nya gitu. Ya. Habis itu di BM sendiri aku juga banyak dikasih kesempatan untuk ikut lomba-lomba karena aku sendiri memang seneng nyanyi nih. Jadi aku seneng Hmm. banget masa kayak dalam tanda kutip dikasih panggung. Terus akhirnya aku Iya. banyak latihan segala macem di sana dan kebetulan lomba-lomba nyanyinya juga dalam bahasa Mandarin dan dari situ aku juga jadi belajar gitu loh dari lirik-liriknya kan jadi bisa kayak belajar kata-kata baru, vocab-vocab baru kayak gitu. Akhirnya jadi perlahan-lahan jadi semakin lama semakin suka sih sama Mandarin Ya, gitu. oke. Tadi katanya masuk di kelas C ya pertama kali ya. Mm. Nah, setelah itu belajar berapa lama tuh bisa masuk ke kelas B dan bahkan di akhirnya itu bisa bahkan masuk ke kelas A gitu. Jujur aku lupa ya, cuman kayak kayaknya lumayan 6 bulan ke atas mah ada sih kayaknya. Mungkin aku waktu dulu itu lebih struggle ke nulisnya sih. Dan Iya. juga ada paling susah.
gitu. Abis itu baru pelan-pelan baru naik. Kayak lumayan berbulan-bulan sih, kayak 6 bulan. I think kalau enggak ya 1 tahun deh, kayak per tahun ya naiknya. Aku udah agak lupa. Cuma pakai itu memang butuh proses sih, bener. Iya, iya. Nah, selain belajar Mandarin di sekolah gitu ya, tadi kan lo dengar mungkin Laurel ikut banyak pertandingan ya, pertandingan perlombaan nyanyi dalam bahasa Mandarin. Apa aja tuh yang udah pernah dicapai waktu di sekolah di Bintang Mulia itu? eh Aku mulai dari yang paling berkesan mungkin ya. Yang paling berkesan itu ikutan vokal grup sih. Kita ikutan 2 tahun berturut-turut dan vokal grupnya nyanyi lagu Mandarin dan ikutan kayak itu namanya Gold Voice Competition. Aku masih ingat banget di Waranata. Habis itu it was a very fun experience nyanyi bareng teman-teman karena kita pas training ya itu yang paling berkesan menurut aku karena kayak selain kita training vokalnya tapi ada Lause juga yang apa ya, maksudnya kayak bantu training kita dari segi kayak pronounce-nya benar atau enggak. Jadi bener-bener secara detail banget. And I think that's why kenapa bisa meraih juara juga ya. Maksudnya karena pelatihannya juga lumayan oke dan juga detail banget. Banyak yang terlibat di dalam pelatihan itu sih. Iya, Habis itu jadi selain nyanyinya juga Lausenya melatih di dalam pronunciation bener. sehingga bukan hanya nyanyinya bagus tapi memang pengucapannya juga tepat gitu ya. Bener. Jadi sekalian juga kan sekalian belajar, sekalian diajarin. Oh ini sebenarnya liriknya ngomongin apa sih? Jadi kayak ada Jadi dikasih tahu belajar juga. di luar itu ya, belajar di luar bahan sekolah juga ya, melalui Betul, lagu, betul, jadi lebih betul. cepat gitu ya. Betul, betul, betul. Habis itu paling ada ikutan kayak yang singing competition yang BMCCF, yang acara BM punya, terus acara Trimulga juga. Itu juga kebanyakan kayak hampir semua sih dalam bahasa Mandarin. Dan setiap kali aku lomba, contohnya kayak yang ke Trimulya itu kan keluar sekolah ya berarti. Jadi tuh ditemenin waktu itu sama Laus Bella ditemenin. Jadi kayak selalu ada bareng-bareng gitu loh. Jadi ditemenin juga gitu sih. Ya, oke. Silakan Pak Jari mungkin mau tanya yang lain ke Laurel. Boleh nih. Kalau ngedengar tadi untuk ini ya, untuk hasil perlombaannya ya, banyaknya di Mandarin juga. Itu berarti kan ngedukung juga ya, ngedukung Laura dalam belajar bahasa ya. Tadi dukungan dari sekolah juga kerasa ya, Laurel ya, pendampingan dari Kerasa ya banget. kan, iya tadi aja vokal ada guru vokalnya, udah gitu kalau bicara tentang pronunciation-nya juga nanti ada Lause yang dampingin ya, gitu ya pastinya. Iya, bersyukur ya kami juga bisa punya pengalaman sama Laurel waktu di Bandung ya, waktu di SMA Bintang Mulia. Nah, sekarang Laurel ada satu poin yang Bapak mau tanyakan ya. Untuk studi kamu di Taiwan dan sekarang organisasi yang kamu ikuti, kamu bisa cerita nggak tentang hal tersebut? Ya, silakan. Oke. Mulai dari studi dulu atau organisasi dulu nih, Pak? Boleh studi dulu boleh ya. Studi ya. Studi mungkin aku bisa ngomong tentang di Taiwan ini sebenarnya aku belajar bisnis pakai Mandarin semua. Pakai Mandarin belajarnya. Jadi tapi karena aku belajarnya bisnis, karena bisnis harus internasional, jadi memang bukunya bahasa Inggris sih. Cuman di kelas gurunya ngajarin, terus kita berinteraksi sama students yang lain itu kan orang-orang Taiwan semua. Jadi kita memang pakai Mandarin basically gitu. Nah, ya awal-awal memang cukup kesulitan deh waktu tahun-tahun pertama karena kan ada adaptasi terus kayak apa yang kita belajar dari textbook sama yang di real life itu kalau misalkan kita nggak latihan sendiri kan pasti beda gitu loh. Jadi memang apa ya cukup struggle sih awal-awal tapi lama-lama karena memang punya komunitas teman-teman yang saling mendukung juga terus orang-orang Taiwan tuh baik-baik juga sih mereka sama orang luar jadi masih mengerti masih mengajarin dan akhirnya lama-kelamaan kuncinya harus berani ngomong. Kuncinya harus berani ngomong akhirnya jadi makin lama makin bisa lah gitu. Jadi makin adaptasi kayak gitu kalau secara studi kayak gitu sih. And Oke. seru banget Kalau misalkan ternyata di Taiwan. tadi textbooknya Inggris ya tadi ya. Textbooknya Inggris. Inggris. Tapi Kesulitan kalau conversation-nya Mandarin yang pengantarnya poinnya Mandarin. Mandarin. Kenapa lo sih sorry? Ya, dengan apa huruf yang asli ya, yang Fantizi. Kesulitan nggak? Atau cukup banyak waktu yang dipakai untuk bisa survive? Mungkin aku bisa bilang karena sebelum aku ke Taiwan pernah les juga beberapa lama. Jadi itu cukup membantu juga karena lesnya sama guru yang dari Taiwan gitu. Jadi dia memang udah ngajarin traditional Mandarin secara Hanzi. Cuman lama-lama kelamaan makin biasa. Jadi kayak makin ini sih
Aku lebih kesulitannya didengar mereka punya logatnya dibanding Dialek baca. ya. Kalau Ah, ah. logatnya lebih, saya logatnya beda kan sama kalau yang Hmm, mainland punya. Jadi aku lebih kesulitannya itu sih, gitu. Oke, oke. Nah, kalau organisasi sekarang, Laurel bisa cerita. Nah, sekarang apa sih organisasi yang kamu ikuti di Taiwan dan peran tanggung jawab kamu di dalam organisasi tersebut itu apa? Ya, silakan. Oke. Aku karena aku anaknya sedang berinteraksi dengan orang, jadi memang seneng ikutan organisasi ya dari aku tahun kedua, mungkin tahun kedua lah, karena tahun pertama kan masih adaptasi, jadi belum terlalu kayak oh tahu yang mana organisasi bagus ini itu, jadi baru cuman join as peserta. Tapi kalau udah tahun kedua kemarin aku sempat ikutan yang namanya Perpita. Perpita itu kayak Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di Taiwan. Jadi dia cakupannya tuh satu Taiwan. Karena anak-anak Indo di Taiwan tuh ternyata banyak banget Hmm. sebanyak itu. Kita di sini total-total kalau lihat secara database pelajar mahasiswa sama SMA satu Taiwan semua itu bisa nyampe sekitar 18 ribuan. Jadi kita Wow. punya komunitas itu di mana kita bikin event, nah, terus kayak solidaritas saling berhubung satu sama lain kayak gitu. Nah, waktu aku tahun kedua sempat jadi academic director ngurusin yang kayak beasiswa, kita juga punya beasiswa terus kayak ngurusin external relations sama company-company, dan akhirnya pas tahun ketiga aku puji Tuhan diberi kesempatan buat jadi ketuanya, jadi ketua Perpita. Wah, Iya, congrats itu sih. Itu ini. juga salah satu momen yang sangat-sangat berkesan karena teman-teman yang lain juga lihat kan, oh ini jarang banget orang Bandung yang aktif di Taiwan. Karena orang Bandung sendiri nggak terlalu banyak ya kalau dibandingin sama Ya. Jakarta, Surabaya. Cuman eh jadi kayak encourage juga teman-teman yang Bandung lain juga jadi lebih ngelihat kayak gitu sih. Oke. Nah, ada pengalaman berkesan nggak yang kamu alami selama berorganisasi di Taiwan tersebut? Bisa cerita? Banget. Aku waktu mungkin yang paling berkesan waktu jadi ketua sih, meskipun sangat 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 sibuk dan sangat sangat capek, tapi jadi ketua ini aku jadi dipaksa buat latihan Mandarin lebih lagi gitu loh, karena sebenarnya di Perpita ini adalah salah satu organisasi dari 6 organisasi besar yang negara lain. Jadi kayak kita tuh di sini ada Malaysia, Vietnam, terus Myanmar, terus ya seperti itu, yang maksudnya lebih ke Southeast Asia juga. Dia tuh ada organisasi yang paling gedenya di satu Taiwan untuk overseas Chinese, dan Perpita ini salah satunya yang overseas Chinese Indonesia gitu. Nah, jadi karena kita sering bertemu ya dengan orang-orang yang bukan cuma orang Indonesia aja, jadi kepaksa harus ngomong Mandarin. Kadang-kadang sering ditembak secara langsung kayak, oh ya ntar bentar lagi harus presentasi ya, jelasin Perpita ini apa pakai Mandarin di depan orang-orang gitu kan. Jadi Ya itu itu yang kepaksa paling ini ya, yang latihan. paling menantang ya, sampai harus menjelaskan Perpita atau misalkan wawancara dalam bahasa Mandarin ya. Iya bener. Kayak gitu sih. Abis itu aku seneng juga ketemu banyak mahasiswa. Jadi sekarang aku punya temen gak cuma di Taipei doang. Aku tinggal di Taipei kan. Tapi aku punya temen di Kaohsiung ada, di Taichung ada, bahkan di kota-kota kecil yang orang Indo lebih jarang juga ada. Jadi memang beruntung banget masuk ke Perpita bisa kenal sama banyak orang gitu sih. Iya, thank you. Silakan kalau Sally, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, mungkin untuk studi seperti itu ya, juga organisasi. Nah, pengen tahu nih, seperti apa rutinitas harian kamu? Misalkan mungkin kamu bisa ngatur waktu tuh ya, kayaknya sibuk banget tuh antara studi dengan juga organisasi. Tentunya ini menyita banyak waktu sekali ya. Oke. Maksudnya kalau kita datang ke Taiwan memang tujuan pertama kita kan memang belajar. Jadi kalau aku sih ada prioritasnya ya. Prioritas pertama ya kuliah dulu. Habis itu biasanya organisasi kerjaannya kerjaan malam punya. Jadi setelah kayak kerjaan sekolah beres, baru ntar kayak misalkan ada meeting-meeting sama teman-teman dan sebagainya, itu baru dikerjain kayak malam. And then Hmm. kayak kegiatan event dan segala macam itu lebih ke weekend. Jadi waktu kemarin tahun ketiga jadi ketua itu gak kerja part time, kan di Taiwan boleh part time ya. Jadi aku cuma bener-bener fokusin kuliah sama organisasi. Nah kalau sekarang baru lepas dari organisasi kan jadi advisor Perpita, jadi lebih ringan lah tugasnya, nggak seberat yang kemarin. Jadi baru berani ngambil internship. Jadi meskipun aku sibuk organisasi, tidak menutup kemungkinan juga kayak oh masih dapat kesempatan untuk internship. Biasanya soal internship anak-anak pada tahun ketiga sebenarnya gitu. Oh, iya, iya, iya. Jadi ya
komplit banget gitu ya, bukan studi aja tapi organisasi dan juga bisa seperti internship seperti itu, pengalamannya luar biasa ya. Nah, kalau boleh tahu, skill apa sih yang kamu pelajari ya, yang kamu dapetin selama berada di Taiwan, Laurel? Skill Skill apa? apa yang didapetin? Banyak banget sih. Banyak banget, banyak banget. Kayaknya aku ngeliat looking back ke 3 tahun aku yang 3 tahun lalu kayak sangat-sangat berbeda dengan yang sekarang. Maksudnya puji Tuhan juga karena memang banyak opportunity juga ya yang disodorkan nih ke depan aku gitu. Jadi mungkin skill lebih ke Mandarin udah pasti. Terus survival skill sih menurutku yang paling kelihatan banget karena di sini kan kita hidup sendiri. Jadi kayak Betul. mengatur uang juga sendiri kayak sekarang tuh makannya harus mikir dan ntar siang makan apa malam makan apa gitu. Langsung survival skill. Jadi kayak kita sama samping-samping lebih aware kayak jadi harus aware sama keamanan sendiri terus kayak Ya. bersosialisasi pun terus kayak kita karena udah kuliah mungkin ya jadi kayak udah mikir kayak ntar mau kerjanya mau kemana jadi harus pathway-nya harus di misalkan aku mau internship harus tahu nih mau ngambil internnya lebih ke bidang apa gitu loh jadi kayak lebih ke survival skill yang sangat-sangat diasah gitu sih terus mungkin public speaking juga sangat-sangat dilatih di kayak gitu sih. Ya, hebat. Benar-benar ini ya, kesempatan yang luar biasa ya. Bagaimana perjalanannya Tuhan pimpin sampai saat ini tuh kalau udah look back, jadi udah benar-benar kita bisa merasakan bahwa Tuhan tuh memimpin selangkah demi selangkah ya. Betul. Coba kesan kamu terhadap budaya dan kehidupan di Taiwan seperti apa nih? Jujur jujur banget aku sangat baik ya karena aku betah banget di sini. Aku betah banget ini tahun ketiga aku di sini, udah 3 tahun di Taiwan tapi baru balik Indo 1 kali. Parah. Oh, Iya. Saking betahnya karena di sini sebenarnya orang-orangnya baik-baik sih. Maksudnya tergantung dari kita juga apakah kita welcome sama mereka. Kalau misalkan kita welcome dan juga kayak friendly sama mereka, menurutku mereka juga akan do the same thing gitu loh. Jadi menurutku orang-orang di sini sangat-sangat baik dan juga mereka integritasnya sangat-sangat bagus ya. Jadi kayak kita kalau apa-apa tuh sangat-sangat aman sebenarnya. Jadi kayak kita pulang malam, misalkan habis pulang kerja nih, pulang jam, misalkan part time di resto, biasa kan pulangnya agak malam nih, misalkan jam 11 malam, jam 12 malam itu tuh aman banget. Even though kita cewek nih ya, di sini pulang sendiri, itu sangat-sangat aman, cuman tetap harus berhati-hati. Terus kayak biasanya kita kalau ngantri, itu ngantri rapi banget. Jadi sampai kemarin sempet pas balik Indo malah jadi culture shock lagi, kayak kok orang nyerobot-nyerobot ya. Soalnya di sini sangat rapi. Orang ngantri sepanjang apapun dah tetap ngantri dengan sabar gitu loh. Habis itu aman banget sih kayak kita biasanya kalau di kantin suka ngecup tempat dulu nih sebelum mau ngantri karena kan penuh. Kita langsung taruh tas yang isinya kayak laptop, iPad gitu tuh nggak akan ada yang ngambil. Jadi aman banget kayak gitu sih. makanya betah banget ya, karena segala sesuatunya benar-benar ya hebat gitu. Di sana tuh banyak hal yang kita di sini memang dari Indonesia itu harus banyak belajar. Betul. Oke, Laurel, pesan apa yang ingin kamu sampaikan untuk para junior di sekolah Bintang Mulia yang mungkin ingin melanjutkan studinya di luar negeri? Oke, mungkin looking back waktu aku masih SMA, apa yang aku face di depan nih waktu mau kuliah, mungkin aku bingungnya lebih ke mau pergi ke mana sih, abis itu kayak mau ngambil jurusan apa sih. Menurutku sangat-sangat penting buat teman-teman semua kayak first explore dulu sebanyak mungkin hal, jadi kita tahu apa yang kita good at atau apa yang kita suka dan kita nggak suka. Menurutku itu penting. At least itu yang aku lakuin kemarin waktu mau pilih jurusan. Habis itu lihat sih kayak jurusan yang kita pilih apakah ntar ke depannya bakal kepake atau is it cuman sebatas kita suka doang ataukah apa itu bakal give value ke orang-orang kita bisa berkontribusi sebanyak apa gitu. Kemudian kalau lihat negara menurutku lebih ke kita mau kejar apa sih gitu di negara kalau misalkan di Taiwan karena aku memang ngejar mau bisa belajar bahasa Mandarin terus memang karena dari segi kayak uang sekolahnya juga jauh lebih affordable dibanding negara lainnya banyak faktor jadi kalau pilih negara lebih lihat sih Ya, faktor yang kalau seperti di apa. SMA Bintang Mulia kan ada EduFair tuh ya. Murid-murid tuh dari kelas 10, 11, 12 ya. Setiap tahun tuh ada EduFair ya. Nah, menurut Ya. Laurel,
Edufair yang dilakukan oleh Sekolah Bintang Mulia ini kira-kira berguna atau efeknya tuh seperti apa gitu buat anak-anak sekolah yang di SMA Bintang Mulia? Oke, aku juga sering sih ikutan Edufair, even sebelum SMA pun setelah udah kayak banyak research ke Edufair gitu, dan menurutku lumayan membuka pikiran nih, oh kalau di kuliah di Indo seperti apa, kuliah di Singapura kayak apa, di Aussie gimana, di Taiwan gimana gitu loh. Jadi bisa tanya-tanya, jadi datang Edufair tuh jangan cuma dengerin dia ngomong, tapi kita harus banyak tanya juga. Ya. Itu sih menurutku. Jadi kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya ya. Iya, Itu menjadi do your satu bahan research first. pertimbangan, betul ya. Iya, iya. Oke, oke. Thank you, Laurel, untuk waktu dan cerita yang menginspirasi kami semua di sini. Yang pastinya kami di sini dan juga orang-orang yang mendengarkan, terutama untuk yang di Sekolah Bintang Mulia ya. Semoga sukses terus dalam studinya ya, dan aktivitas organisasi yang kamu lakukan juga sukses semuanya. Dan terima kasih juga kepada semua yang telah mendengarkan bincang-bincang alumni Sekolah Bintang Mulia. Nah, jangan lupa untuk mengikuti episode-episode kami berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. 好，再见。Thank you. Bye.